Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya yang bisa menyaksikan video saya ini, khususnya dari keluarga besar saya, keluarga besar IKSP Ikhlas Sakti, dan siapapun yang bisa menyimak video ini, kami doakan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu diberikan kenikmatan, terutama iman dan Islam dalam diri kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa channel Mas Nopasker, saya yang ada di Cirebon saat ini ingin meneruskan apa yang menjadi cerita saya di episode sebelum ini, yaitu saya telah membuka spiritual dan pengobatan alternatif yang ada di Cikarang sana, Bekasi ya, Cikarang Selatan, tepatnya di Kampung Cijambe, Pasar Serang, Cikarang. Bukan Serang Banten, tapi Pasar Serang arah ke Cibarusah sana. Saudara-saudaraku, bukan tidak ada niat yang memamerkan diri atau sebagainya. Sekali lagi, walaupun setiap konten saya selalu saya ceritakan, selalu saya tulis di deskripsi saya, di situ bagaimana tujuan saya mengunggah satu video demi video di situ. Makanya insya Allah dalam cerita ini tolong ditonton dengan selesai biar tidak ada kesalahpahaman atau gagal paham. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, cerita memang sangat tidak bisa saya ceritakan sepenuhnya, karena cerita saya selama bertahun-tahun membuka pengobatan itu akan saya ceritakan di konten ini mungkin tidak akan habis 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam. Intinya kami ambil inti-intinya yang tiada lain tiada bukan untuk sharing, untuk memberikan minimal motivasi kepada adik-adik saya IKS, bahkan saudara-saudara IKS, dan tentunya kami mohon kritikan dan sarannya. Di Cikarang banyak sekali lagi saya katakan 85% bahkan 90% adalah penyakit non medis yang selalu datang ke rumah saya, dan alhamdulillah di situ saya juga menerima pijat ya, pijat refleksi, pijat urut saraf atau totok saraf, dan di situ saya selalu juga menyediakan ramuan-ramuan herbal tradisional yang selalu kami racik sendiri, baik itu dari kunyit putih, dari ilalang, seperti dari rempah-rempah jahe, seperti si daun sambiloto, dari kayu bajagah, dan seterusnya. Kami pun mempersiapkan hal seperti itu bila mana memang kami membutuhkan media-media seperti itu, karena kami hanya ikhtiar dan kami hanya berusaha, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan. Baik, akan saya ceritakan penyakit medis yang non medis khususnya di sini, karena mungkin ini yang agak menarik. Di lain waktu, di suatu hari kami setelah kedatangan yaitu tamu ibu-ibu yang seperti ular, alhamdulillah dalam waktu yang singkat itu, karena dengan izin Allah penyakit beliau sembuh dan tidak pulih kembali, dan akhirnya kami mendengar sekian lama beliau sehat walafiat, dan kami selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali akhirnya seperti halnya bahkan sampai menjual orang-orang yang jual tanah belum laku, menjual mobil yang susah laku, dan seterusnya. Kami di sini kan dalam kategori yang sewajarnya ya. Di sini saya ceritakan nggak mungkin dong kalau mobil seharusnya 10 juta dijual 100 juta, itu kan nggak mungkin. Tapi boleh percaya atau boleh tidak, kadang-kadang tanah maupun rumah maupun mobil yang sewajarnya dijual dengan harga yang senormalnya, umpama tanah itu harganya 500 juta umpama ini. Ternyata memang di standarnya harga tanah di situ 500 juta, tapi kenapa bahkan sampai diturunkan harga di bawah standar atau 400 juta. Jangankan orang menawar, melihat pun tidak mau itu. Nah, di sini yang kami ketahui dengan pengalaman saya pribadi adalah memang sesuatu apapun itu mengandung aura, mengandung segi positif dan negatif seperti energi. Ini boleh percaya boleh tidak, wallahu alam, tapi ini adalah pengalaman saya pribadi. Maka di sini saya tidak mengandalkan ilmu saya untuk mengandalkan keterawangan saya, tapi hanya insting dan kekuatan pengalaman doa yang saya panjatkan di situ, sehingga akhirnya menjadi suatu ilmu apa yang kami pelajari dikit demi sedikit. Ini loh, seperti ini kami harus belajar seperti ini.
Maka dari itu yang mulanya tidak wajar menjadi wajar, mulanya tidak laku menjadi laku, dan seandainya mulanya lakunya lambat ataupun lama sekali, dengan izin Allah, dengan wasilah-wasilah doa dan seterusnya, kami pun berhasil di situ mempercepat, yaitu keinginan para saudara-saudara kita dengan izin Allah pastinya. Itu ya yang saya garis bawahi. Pemirsa, saudara-saudaraku semua yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Juga kami sering kedatangan yaitu ibu-ibu yang dari kota Jawa Barat, nggak perlu saya sebutkan namanya dan di mana tempatnya. Seorang ibu yang berbulan-bulan di situ menderita penyakit bunga bangkai. Masya Allah, semoga beliau yang saat ini bisa mendengarkan saya, insya Allah selalu sehat dalam lindungan Allah dan tidak kambuh penyakitnya seperti dulu. Beliau penyakit berbau bunga bangkai selama ini, dan beliau itu diasingkan oleh masyarakat setempat karena baunya. Tapi masya Allah, saudara-saudaraku, di situ saudaraku itu atau ibu-ibu itu tadi, itu sebetulnya badannya itu memang tidak ada yang luka sama sekali, apalagi luka membusuk tidak ada sama sekali. Tapi kenapa beliau merasakan atau kita sekelilingnya itu mencium bunga bangkai yang sangat menyengat di dalam penciuman manusia, penciuman kita semuanya. Makanya itu dari itu beliau itu diasingkan, sehingga dengan izin Allah saya cuma berdoa, saya selalu mendoakan, dan tentunya kami berdoa bersama di ruangan tamu saya, sehingga saya hanya bisa mendoakan ibu nanti pulang dari sini, ibu nanti berdoa, jangan tidur sore-sore, berbanyak ikhtifar, berbanyak berdoa, dan jangan lupa sholat malamnya. Sehingga setelah dia datang dari klinik kami terakhir menyampaikan, ibu, saya tidak bisa mengobati, nanti ada suatu keajaiban yang luar biasa dengan izin Allah. Saya tidak tahu, nanti tolong ibu kabari saya. Datang dari klinik saya itu jam 4 sore. Akhirnya beliau pulang ke suatu kota, ya, suatu kota yang pasti bukan kota Cikarang, dari luar kota. Akhirnya jam 1 malam itu beliau telepon saya, Pak, ini saya mau sholat malam. Baik ibu, kita bareng-bareng sholat, kita kirimi Fatihah untuk keselamatan kebaikan ibu, dan kita semua ibu juga doain saya seperti itu. Setelah sholat itu, ibu itu telepon lagi, nggak lama telepon lagi, Bapak, ada kejadian aneh Bapak. Masya Allah, apa ibu? Saya kan dari awal ngomong ibu yang menyembuhkan bukan saya. Nanti penyakit ibu yang berbau bangkai berbulan-bulan ini akan sembuh dengan keajaiban Allah. Apa lantaran dan apa wasilahnya saya nggak tahu, dengan izin Allah. Saya begitu siangnya. Hingga malamnya ibu itu menelpon saya, Bapak, saya punya keanehan yang luar biasa. Apa itu Bu? Ternyata beliau membeli minyak wangi siangnya, membeli minyak wangi yang tidak saya sebutkan mereknya. Di situ minyak wangi itu di dalamnya ada suara yang tidak umumnya, atau suara klitik gitu. Akhirnya beliau menelpon saya, Pak, ini ada apa? Saya juga nggak tahu Bu, ibu tolong dibuka aja suara itu yang di dalam minyak wangi kaleng yang tidak bisa kita lihat dari luar itu. Akhirnya dibuka, subhanallah wallahu akbar, ya, terjadilah sesuatu yang tidak mungkin di nalar kepala saya, di nalar logika manusia. Apa itu? Di dalam kaleng itu, minyak angin itu, terdapat satu batu merah. Saya tidak mengatakan batu delima merah, tapi batu yang berwarna merah. Nah, disitulah saya mengatakan kepada ibu, tolong batu itu nanti dicelupkan di air sehingga diminum dan dioleskan seluruh tubuh ibu. Subhanallah, apa yang terjadi? Penyakitnya ibu yang berbau bangkai berbulan-bulan ini hilang lenyap seketika itu. Langsung beliau normal seperti biasanya. Alhamdulillah, ini suatu keajaiban dan suatu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tentunya saya di sini ingin bercerita begini. Itu sesuatu yang tidak kami sangka-sangka, sesuatu yang tidak kami duga, bahkan kami tidak bisa mengatakan ini akan terjadi, ini seperti ini loh, akan ketemu seperti ini. Saya selalu mengatakan nanti insya Allah akan terjadi. Berarti kalau saya bisa mengobati ibu seperti itu, nantinya akan ada pasien yang sama pun penyakitnya, saya belum tentu bisa mengobati. Karena apa? Saya selalu mengatakan ini hanya izin Allah. Ini hanya izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi tentunya. Saya juga didatangin dengan beberapa orang yang mungkin di saat itu saya diancam, ditantang di klinik saya secara langsung. Katanya beliau adalah orang sakti di sekitar situ. Akhirnya saya bicara dialog,
Dan akhirnya pun dengan izin Allah pun beliau mengerti dan saya juga mengerti. Akhirnya kami saling merangkul dan akhirnya singkat cerita kami menjadi saudara sampai sekarang. Masya Allah itu. Dan masih banyak lagi tentunya. Dan tentu cerita yang mungkin sebelum terakhir kami cerita dalam ini ya, karena kami akan cerita ini lama sekali. Dan ini bisa dibuktikan kepada seseorang, beliau insya Allah masih hidup. Insya Allah masih hidup. Beliau yang ada di Bekasi, tidak saya sebutkan perumahan apa, siapa namanya, tapi insya Allah beliau bisa atau masih hidup. Tolong jangan di skip dulu ini, karena cerita ini cukup menarik dan berkesan bagi saya khususnya. Ada seorang wanita yang menderita penyakit selama ini gatal disertai dengan buta matanya dua-duanya. Beliau itu selama 1 tahun kurang lebih, beliau berumur kurang lebih 16 tahun karena kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA beliau telanjang bulat. Kami di situ pada masanya, yaitu waktu masih ada tanda kutip, maaf saya tidak mengurangi rasa hormat, waktu di televisi itu pada masih musim-musimnya pemburu hantu. Jadi kala itu saya sudah banyak menerima mengobati pasien dari penyakit medis maupun non medis. Singkat cerita, saya datang di situ. Penyakit yang mulanya teteh atau neng atau mbak itu yang 1 tahun selama itu telanjang bulat bugil, karena apa? Memang beliau merasakan seluruh tubuhnya itu ada luka yang memborok yang sudah cukup membusuk, sehingga seluruh tubuhnya itu merasa perih dan sakit semua, sehingga tidak bisa memakai baju, celana, apalagi selimut dan lain seterusnya. Hingga akhirnya saya diundang di situ oleh keluarga beliau, yaitu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya didampingi oleh teman saya yang akhirnya sekarang menjadi pegawai negeri sipil ya, yang ada di Jakarta sana. Beliau itu dan saya itu menemui sesuatu yang luar biasa, sehingga saya bertanya, inti ceritanya katanya si adik itu atau si Neng ini mempunyai luka, padahal dilihat dengan mata kami yang masih awam ini, beliau atau mereka itu teteh itu betul-betul tidak ada luka sama sekali, begitu mulus, sehingga ada sesuatu yang harus kami tutupi, yaitu di batas kemaluan atau aurat-aurat yang tertentu, karena terpaksa itu ditutupin oleh ibu atau ayah yang saya menyuruh saat itu. Hingga cerita akhirnya saya minta waktu 3 hari, akhirnya di saat itu Masya Allah, saya juga nggak percaya bilang memang Allah itu kalau menghendaki itu cukup kun fayakun, cepat sekali, dan itu terjadi. Kenapa? Di saat itu saya baru datang, saya doain Al-Fatihah, saya doain sebisa saya, langsung si teteh itu bisa memakai baju, bisa memakai celana, bisa selimutan, tapi buta matanya itu belum hilang. Sehingga akhirnya saya minta izin, Bapak Ibu, insya Allah kami minta waktu 3 hari untuk membantu. Akhirnya singkat cerita, setelah buta total yang selama 1 tahun itu bisa melihat dengan jelas, bisa melihat dengan normal, sehingga beliau sekeluarga punya najar main ke kampung saya yang ada di Wonogiri. Subhanallah, saat itu di Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Masya Allah, ini suatu keajaiban yang luar biasa. Percaya tidak percaya, atau tahu atau tidak tahu, atau bahkan ini bohong atau tidak, ya saya nggak tahu, karena memang ini saya tidak membuat, saya tidak tahu. Intinya 1 tahun seperti itu, dan akhirnya ketemu saya sembuh dengan izin Allah. Semakin yakin bahwa kebesaran Allah, semakin saya yakin keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ini cukup luar biasa. Bukankah Allah selalu mengatakan ya, atau menyampaikan, inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesuatu itu bila Allah menghendaki terjadi, maka terjadilah. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Kalau bagi saya cuma meminta, kalau bagi saya hambanya selalu saja memohon dan berharap tentunya. Dan semua ini saya pasarkan pada Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku, untuk warga IKSP Keras Sakti khususnya, tolong, suatu ilmu itu tidak cukup dilandasi dengan akal atau cukup dengan logika, tapi harus diiringi dengan satu keyakinan yang ada di hati. Kalau saya berpesan untuk diri saya pribadi khususnya, untuk saudara-saudara umumnya, intinya jangan mengatakan bisa walaupun kamu bisa.
Jangan mengatakan yakin, kalaupun sudah pengalaman banyak yang kau obati, tapi katakan insya Allah. Insya Allah itu adalah kata-kata atau janji seorang muslim yang tentunya lebih lebih baik, akan nanti lebih berpahala karena di hadapan Allah. Karena gini, kalau bagi saya begini, saya mengobati satu penyakit atau 3 penyakit sekaligus. Satu orang A, B, C dengan sakit yang sama. A, B, C ini dengan penyakit yang mungkin sama-sama vertigo. Saya katakan satu sama yang 3 orang ini vertigo. Saya tidak bisa menyembuhkan dan kami tidak yakin bisa menyembuhkan dengan obat yang sama, dengan dosis yang sama. Gitu loh. Dari pengalaman kami bisa mengobati 3 orang, 4 orang, sampai 5 sekaligus penyakit yang sama dengan media yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Karena apa? Karena insting, karena hati, karena penglihatan, karena pengalaman saya pribadi. Ini nggak bisa diuraikan dalam konten ini. Maka dari itu setiap hal-hal yang pribadi, ya, setiap hal-hal yang tentunya tidak bisa kami kontenkan, makanya tidak saya kontenkan. Gitu. Makanya bagi saudara-saudara, adik-adik saya semuanya, senior saya, kritik saya, nggak apa-apa. Tapi kalau mengenai hal yang detail secara pribadi, akan kami siap untuk berbicara. Karena apa? Di situ memang saya harus banyak belajar. Di situlah. Jadi di Cicambi, Cikarang Selatan, Bekasi sana, saya membuka cukup lumayan. Alhamdulillah, pembukuan saya itu sampai ratusan pasien yang kami tangani, dan alhamdulillah 85 sampai 95% sembuh. Karena di situ saya selalu berharap, berdoa dan meminta kepada semua pasien, ibu kalau belum sembuh kembali ke sini, insya Allah kami. Dan selama ini saya tidak mengatakan apa ya, ibu maharnya sekian, enggak, seikhlasnya. Karena ini telah kami buka sendiri, berbeda di waktu saya ikut manajer di Batam maupun di Banten waktu itu. Pemirsa yang terakhir, tentunya kami di saat itu kedatangan juga disamperin dari tetangga kami dekat, tetangga yang ada di klinik saya itu, seorang ibu-ibu, tapi yang datang adalah keluarganya, seorang laki-laki yang ada di sekitar Pasar Serang situ. Penyakitnya subhanallah, saya juga merasa merasa kasihan pada beliau. Beliau itu sakitnya kurang lebih 3 minggu. Mohon maaf punten sebelumnya. Tangannya itu mencakar, sambil giginya itu menggreget, itu mereka selama 3 minggu. Singkat cerita, setelah ikhtiar, setelah berusaha kemana-mana, beliau belum ketemu jodohnya. Singkat cerita lagi, saya datang dipanggil, dan saya cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sembuh saat itu. Dan yang lebih anehnya, ini cerita unik yang sedikit saya sampaikan, bukan berarti memamerkan atau sok gimana, tidak ada niat itu. Jadi saat saya telah datang ke situ, dengan posisi dia yang menggerutu giginya tuh rapat, nggak bisa dibuka walaupun kita paksa, dan tangannya itu mencakar selama 3 minggu berturut-turut, itu saya memohon, karena sekali lagi saya selalu wudhu, saya selalu sholat, saya sempatkan waktu itu, saya baru Bismillahirrahmanirrahim itu dia langsung sembuh total. Yang lebih lucu lagi, yang sakit yang saya obati itu, yang selama 3 minggu itu, dia langsung ngomong begini, di seketika itu, spontanitas, ibu itu gimana sih, ada Masno, ada tamu kok nggak dibikinin kopi atau minuman. Subhanallah, saat itu ini cukup luar biasa. Makanya hal-hal yang seperti itu kan, bahkan saya nggak percaya gitu loh, tapi nyatanya ada. Bahkan saya tidak membayangkan sebelumnya nanti akan terjadi seperti ini, terus nanti saya akan terus seperti itu. Nggak akan terjadi. Nggak mungkin pernah terlintas dalam pikiran saya. Intinya setiap pasien, setiap apapun, saya datang, saya niatkan mengobati, niat membantu pada orang-orang yang perlu bantuan, itu aja, akhirnya sembuh. Nah, itu cerita pendek, mungkin itu yang bisa ceritakan, mungkin, dan banyak sekali ya. Mungkin episode yang terakhir, insya Allah akan saya ceritakan, karena IKS pula pun saya bisa jalan-jalan ke Singapura. Insya Allah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.